Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel. Dan di video kali ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 25 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan CFTC ya, perdagangan untuk crude oil inventory, gold, Nasdaq 10 spekulatif. Terus juga akan ada Eurogroup meeting dari Uni Eropa, dilanjutkan dengan salah satu member FOMC, yaitu Bowman akan speech. Dari data hari ini mungkin akan memberikan impact terhadap market, khususnya market dari US, teman-teman, USD ya. Terus ada data soal consumer confidence yang akan dirilis jam 9 malam nanti. Nah, hari ini berpotensi untuk sedikit ada pergerakan, teman-teman. Tetap waspada. Dan di perdagangan kemarin ada closing time frame weekly yang diikuti dengan beberapa berita yang tidak terlalu memberikan impact signifikan terhadap pergerakan dari market. Jadi kemarin justru berita yang mendominasi itu datang dari Mt. Gox, salah satu exchange yang memang sudah collapse, teman-teman. Akhirnya dia dikabarkan akan melakukan pembayaran ya, repayment di awal bulan Juli nanti. Ini adalah sebuah exchange yang sudah collapse. Jadi exchange collapse ini dia kan punya tuh sebagian dana, teman-teman, yang masih dipegang oleh Mt. Gox sendiri. Ya, ini dana-dana investor yang belum sempat dilikuidasi. Jadi mereka akan melakukan pencairan dana mereka di awal Juli, dan ini bikin sentimen market kemarin merespon negatif. Ya, market Bitcoin agak sedikit crash, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke beberapa berita yang lain, teman-teman, aku mau forward satu event dari toko kripto. Jadi event ini adalah top up dapat profit. Ya, teman-teman bisa ikutin event ini mumpung marketnya lagi koreksi. Event ini akan ada di periode 20 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Artinya masih ada space waktu dan event ini masih tergolong sangat-sangat awal, teman-teman. Jadi cara ikutin eventnya gimana? Teman-teman wajib punya akun toko kripto dulu. Kalau belum, silakan untuk daftar ya. Link pendaftarannya aku sediakan di kolom deskripsi video ini, atau teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store atau di App Store. Don't forget to input this referral code ya, teman-teman. Silakan dimasukkan biar teman-teman bisa mendapatkan diskon fee sampai 20%. Nah, setelah teman-teman memenuhi syaratnya, sudah melakukan KYC, teman-teman tinggal melakukan depo aja. Depositnya itu kelipatan 1 juta. Misalkan teman-teman bisa depo 1 juta, atau bisa depo 2 juta. Jadi yang dihitung adalah kelipatannya. Kalau teman-teman deponya 1,5 juta, maka akan dihitung deponya 1 juta. Nah, dari deposit yang kalian lakukan ini nanti akan dihitung, teman-teman. Setelah teman-teman dihitung, barulah teman-teman nanti bisa untuk memperoleh reward dari event tersebut. Ya, hadiahnya diberikan kepada top 100 pemenang yang mengikuti event ini. Ingat, event ini cuma berlaku untuk deposit menggunakan USDT, BTC, ataupun IDR. Jadi di sini nggak mengharuskan teman-teman trading ya. Teman-teman cuma perlu deposit aja ya. Teman-teman bisa pakai IDR, teman-teman top up misalkan ya 1 juta lebih lah, lebih dikit lah teman-teman. Karena nanti kan ada potongan juga ya kan. Teman-teman top up 1 juta, nanti teman-teman akan berpeluang mendapatkan poin gitu. Gitu. Jadi ada syarat juga, teman-teman. Teman-teman wajib untuk hold aset kalian yang sudah kalian depo tersebut, tidak boleh di withdraw atau tidak boleh ditarik ke bank kalian ya. Itu sampai 13 Juli 2024. Jadi teman-teman tinggal depo aja, hold sampai 12 Juli ya. Sampai tanggal 13 Juli jangan dulu di withdraw. Nanti tanggal 14 kalau teman-teman mau withdraw ya monggo-monggo aja. Nah, semakin besar deposit yang kalian dapetin atau yang kalian lakukan, maka semakin besar peluang teman-teman memperoleh reward dari event tersebut. Setelah teman-teman melakukan depo, teman-teman tinggal masukkan user ID kalian di form yang sudah aku sertakan juga di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa nih di input formnya, biar nanti dari toko kripto sendiri bisa melacak siapa aja yang udah melakukan depo. Kalau udah, teman-teman tinggal di submit atau dikirim. Nah, ini data kita sudah direkam gitu, teman-teman. Oke, lanjut kita lihat di beberapa berita yang lain ya. Kemarin volume perdagangan dari market Bitcoin cenderung masih dalam posisi outflow.
Terbukti memang beberapa digital asset investment yang besar-besar tuh kayak Fidelity, kemudian Grayscale itu masih dalam arus keluar, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan yang terjadi kemarin, justru yang masih surplus itu hanyalah BlackRock ya. BlackRock masih tetap hold aset mereka. Sementara Grayscale, Fidelity, CoinShare, 21 Share, kemudian ARK Invest itu semuanya dalam posisi outflow atau arus keluar. Otomatis ini bikin market khususnya market Bitcoin cenderung korektif. Gitu. Jadi masih dalam posisi yang terdapat arus keluar. Lalu dari berita yang lain adalah berita phishing terkait dengan ekosistem TON yang sudah sangat-sangat meningkat signifikan. Teman-teman, jaringan dari TON Telegram ya, TON Chain saat ini lagi dalam puncak-puncaknya, di mana perkembangan NFT mereka, game play to earn mereka juga ramai banget di Telegram, dan juga ada beberapa pengembangan-pengembangan lain yang mereka lakukan ya, tentu saja ini untuk meningkatkan transaksi di atas jaringan dari TON, sehingga permintaan token TON itu terus mengalami peningkatan. Belum lagi ada token-token baru yang tahap presale dari TON Telegram ini, yang mana token-token baru tersebut itu menuntut bagi mereka yang ikutan presale harus membelinya dengan TON, koin TON. Otomatis ketika pergerakan altcoin rata-rata pada turun kemarin, token TON atau koin TON ini tidak sama sekali tergoyahkan, teman-teman. Jadi ini bisa dibilang salah satu altcoin yang sangat-sangat strong di fase koreksi seperti saat ini. Jadi bisa dibilang TON ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi teman-teman yang melirik koin apa yang menarik. TON Telegram. Cuman TON Telegram ini nggak tersedia di banyak exchange ya. Jadi wajib teman-teman cari exchange apa yang bisa mensupport gitu. Kemudian ada berita terkait dengan Berachain Liquid Staking Protocol mendapatkan investment dari Binance Lab. Jadi ini berita yang sangat-sangat bagus, teman-teman. Berachain tentu saja belum meluncurkan token mereka ya, tapi ini udah ciri-ciri token yang bakalan sangat-sangat menarik kalau dia sudah listing. Jadi ini adalah penyedia staking protokol, jadi mirip kayak DeFi gitu. Berachain sendiri saat ini baru merintis, teman-teman, dan dia sudah mendapatkan investment dari Binance Lab sebesar 10 miliar US dollar. Menarik untuk kita lihat kapan token ini bakalan listing ke depannya. Lalu berita datang dari website resmi dari Tether. Tether dikabarkan akan menghentikan ya, Tether will stop minting USDT on EOS and Algorand starting today. Jadi bisa dibilang Tether ini akan menghentikan kerjasama mereka dengan EOS dan juga Algorand, teman-teman. Karena apa? Karena jumlah transaksi yang dilakukan Tether di atas dua jaringan blockchain ini sangat-sangat kecil. Jadi dia melihat daripada diteruskan ya mending di-cut aja gitu, teman-teman. Tether akan terus berkembang ya menjadi salah satu penyedia stablecoin yang sampai saat ini masih yang terdepan dibandingkan dengan USDC ataupun stablecoin yang lain. Gitu. Jadi ini adalah upaya yang mereka lakukan untuk tetap mempertahankan fokus mereka terhadap pengembangan dari proyek kripto. Berita yang lain datang dari Mark Cuban. Mark Cuban ini adalah salah satu investor Bitcoin awal. Dia sudah berinvestasi pada Bitcoin itu kalau nggak salah di sebelum tahun 2018. Ya, salah satu acuan teman-teman, salah satu investor awal lah untuk Bitcoin. Dan kemarin ada transaksi yang dilakukan oleh Mark Cuban terkait dengan dua NFT, lebih dari dua ya. Ini dia ada beli NFT ini. Apa nih, Deuteronomy. Ya itulah, ini NFT yang dia beli sebanyak 5 Ethereum, seharga 5 Ethereum. Kemudian juga ada beli ini NFT basket atau ya kumpulan beberapa artis gitu ya yang masuk. Kemudian juga ada NFT warna merah ini, rakun atau apa warna merah. Terus juga NFT ini patung tapi dia bergerak ya. Jadi ada banyak pembelian NFT yang dilakukan oleh Mark Cuban dan ini memberikan indikasi apakah market NFT bakalan rame lagi ke depannya, karena total pembelian yang dilakukan itu lumayan dapat harga di harga yang cenderung sudah terdiskon, teman-teman, karena harga dari Ethereum kan udah turun jauh juga ya. Ya bagi mereka diskon, bagi kita tetap ini mahal banget NFT-nya.
Tapi itulah, kita akan lihat seperti apa perkembangan dari market NFT ke depannya. Apakah koin-koin metaverse NFT seperti Sandbox, kemudian Gala, terus XC Infinity bakalan kembali naik, teman-teman, karena ada sentimen akumulasi dari investor besar seperti Mark Cuban. Kita nantikan. Selain itu juga ada berita dari ZK ya, ZK token bakalan klaim lagi untuk putaran kedua. Jadi kemarin kan sudah tuh ada beberapa investor yang klaim untuk airdrop yang sudah mereka garap sebelumnya. Dan sekarang gelombang kedua dibuka kembali oleh ZK untuk teman-teman yang sudah melakukan akumulasi atau yang sudah cari airdropnya sejak beberapa bulan terakhir atau mungkin setahunan terakhir. Sekarang sudah bisa diklaim, dan kabarnya klaim airdrop ini akan terus bisa dilakukan sampai 2025 Januari. Jadi masih ada waktu buat yang mau klaim. Ingat, ini airdropnya udah berakhir kalau nggak salah ya. Periode pencarian airdropnya udah berakhir, cuma tinggal yang klaim-klaim aja. Itu. Oke, lalu gimana secara teknikal untuk Bitcoin? Di perdagangan kemarin, US dollar DXY mengalami koreksi. Koreksi tersebut justru masuk ke banyak altcoin, teman-teman. Kemarin Bitcoin turun sampai 60 ribuan ya. Bitcoin berada dalam level krusialnya saat ini. Setelah closing time frame weekly di perdagangan kemarin, saya melihat bahwa Bitcoin ini masih dalam tekanan jual yang sangat signifikan. Kalau kita lihat dari RSI-nya, pergerakan Bitcoin memang cenderung bakalan korektif. Volume perdagangan cenderung turun dan pergerakannya pun juga akan ditunjang sama penurunan. Penurunan yang terjadi pada Bitcoin kali ini itu tidak sendirian karena gold, lalu S&P 500 juga sama-sama memberikan indikasi koreksi. BTC Dominance kemarin turun lumayan signifikan, 3,4%. Jadi ini yang membuat altcoin rata-rata kemarin terselamatkan dari dump yang sangat parah. Ya, banyak altcoin kemarin yang mampu bergerak melawan arus. Kayak Celestia kemarin justru naik sekitar 8%. Polkadot bertahan di kenaikan 0,7%. WLD naik 2%. AAV naik 7%. Algorand naik 1,6%. Kemudian Manta juga naik lagi ke $1. Ondo Finance naik 8%. Jadi dari pergerakan yang terjadi pada perdagangan kemarin, kita bisa melihat bahwa penurunan signifikan pada BTC Dominance ini mungkin bisa menjadi peluang bagus untuk trading di altcoin. Kita lebih condong bahas Bitcoin dulu ya. Jadi Bitcoin di perdagangan kemarin kan closing weekly dan itu negatif. Teman-teman langsung direspon oleh dump pada market karena sentimen dari Mt. Gox ya kan. Hari ini Bitcoin sedikit mengalami recover ya setelah kemarin sempat kena crash ke 58. Sekarang Bitcoin kembali naik, bouncing naik ke 60 ribu dolar, teman-teman. Jika kita perhatikan dari struktur market, ini agak riskan. Kenapa demikian? Adanya potensial pola double top yang tercipta pada Bitcoin. Ya, dengan area level support penentu yaitu di kisaran 57,22, teman-teman. 57.000,2 ya. Yang mana ini merupakan sebuah level yang sangat-sangat penting. Jadi double top itu adalah sebuah pola yang biasanya mengindikasikan indikasi pembalikan arah terjadi pada market. Kalau kita perhatikan, structure dari Bitcoin kurang lebih mirip seperti pola double top. Dan ini harus diwaspadai. Memang pergerakan ini belum terkonfirmasi. Karena kalau kita melihat, level konfirmasinya justru ada di kisaran ini. Di level 57.200. Artinya adalah selama Bitcoin tidak jebol level tersebut, selama itu Bitcoin belum confirm double top. Dan kemungkinan penurunan yang dalam bisa terhindarkan. Kita akan lihat seperti apa. Apakah Wills bakalan jaga harga tersebut ya, agar Bitcoin tidak drop dalam. Atau justru Wills malah membiarkan kepanikan terus berlanjut pada market. Kita akan lihat seperti apa pergerakan Bitcoin ke depannya. Ada potensial di level support krusial ini Bitcoin justru malah kembali memantul menguat. Dari RSI kita melihat sebuah indikasi pergerakan Bitcoin berada dalam posisi jenuh jual yang otomatis ada potensial kenaikan jangka pendek pada Bitcoin. Namun itu kembali lagi sama market, kemana market menghendaki. Kalau kita perhatikan dari sini pergerakan dari Bitcoin di time frame 4 jam terlihat terjadi volume perdagangan yang naik lumayan signifikan.
Ya, RSI menunjukkan posisi yang sudah jenuh jual dan sudah waktunya oversold ini dihentikan, teman-teman. Dan potensial pergerakan Bitcoin akan kembali punya potensi untuk mengalami kenaikan secara jangka pendeknya. Kalau kita aktifkan indikator smart money, posisi saat ini ekstrim jual ya terjadi pada para retail. Jika melihat dari Fear and Greed Index, di perdagangan kemarin Fear and Greed-nya terbilang dalam posisi netral. Yang harusnya sih dalam posisi netral ya, pergerakan Bitcoin cenderung punya sentimen yang 50-50 antara FUD-nya sama sentimen positifnya. Harusnya sih seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa indikasi seperti hedge fund yang keluar, kemudian Mt. Gox yang akan distribusi, belum lagi beberapa hari terakhir kan ada berita terkait dengan miners yang jualan. Nah, itu menambah sentimen negatif sebenarnya untuk market, dan market merespon dengan koreksi yang terjadi di perdagangan kemarin. Kalau menurut saya sih tetap ya kita masih dalam tren yang wajar untuk koreksi setelah kenaikan yang sangat fantastis, teman-teman. Setahun lebih Bitcoin udah rally sejak 2022 kemarin, dan jika memang ini fase yang harus dilalui ya, Bitcoin berpotensi untuk koreksi ya, kita harus melihat posisi tersebut sebagai sebuah indikasi bagus untuk akumulasi bagi para investor yang telat masuk. Ya, itu adalah indikasi yang positif. Cuma kalau kita melihat dari pergerakan altcoin, ya altcoin ini udah dalam banget turunnya, dan mungkin teman-teman udah dalam fase yang beberapa frustasi karena memang sempat serok altcoin, namun ternyata harus mengalami floating loss yang lumayan berkelanjutan ya teman-teman. Dan kalau dari saya sendiri sih melihat kebanyakan altcoin saat ini juga masih dalam posisi level support yang bagus buat akumulasi. Jadi kalau teman-teman mau lirik beberapa altcoin, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini belum, Algorand belum. AAV boleh dilirik teman-teman, DeFi Summer bisa jadi potensi. Kemudian Uniswap, ini dia dapat tekanan jual justru ya, Uniswap, smart money-nya kecil. Dogecoin mengarah ke area support, teman-teman, bisa dilirik. Kemudian Ethereum, ya ini mirip seperti Bitcoin lah, overall masih cenderung korektif. Kalau mau masuk ke Ethereum ya DCA aja. Kemudian Worldcoin yang agak beresiko kalau teman-teman mau masuk. Worldcoin saat ini ya bisa spekulasi buy sebenarnya, ada indikasi pembalikan arah juga ya, double bottom di time frame kecil. Itu bisa dipertimbangkan mungkin teman-teman. Dan altcoin yang lain belum aku pantau sih. Mungkin kalau teman-teman ada ide mau dibahas altcoin apa, bisa banget tulis langsung di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi sekian aja deh buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru, termasuk juga ada NFT yang kita sedang garap, NFT, airdrop yang kita sedang garap seperti Hamster Combat. Terus juga ada beberapa NFT lain yang juga teman-teman di komunitas garap ya. Jadi yang suka garap NFT, yang mau sharing kode referral atau info airdrop terbaru, bisa langsung join di seputar airdrop teman-teman. Linknya aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Yang mau dapat berita-berita terbaru tentang analisa kripto atau berita-berita di market kripto, teman-teman juga bisa join di update news Bitcoin. Linknya juga aku sertakan di kolom deskripsi. Ingat, ada beberapa koin yang akan unlock sampai akhir bulan nanti ya. Ini nama-nama tokennya aku sudah posting teman-teman, jadi waspada dengan unlock yang terjadi karena berpotensi menyebabkan koreksi lanjutan. Ya, yang mau dapat datanya ya join dulu karena ini banyak banget teman-teman. Ada Ethena, ada Saga, ada Starknet, Jupiter, Manta, Outlayer, Portal, dan lain sebagainya. Jadi ya untuk detailnya teman-teman bisa cek langsung di komunitas Telegram kita. Jadi gitu aja deh buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.